Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat semuanya ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, kenapa dia? Oke, mantap. Yang sakit semoga kita doakan cepat sembuh. Yang bawa nama sekolah ya tadi ya, pembawaan kali ya, semoga menang. Oke, baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang 7 jurus mereka hebat. Pak, apa sih 7 jurus mereka hebat? Ya, 7 jurus mereka hebat ini adalah program pemerintah di mana ini akan disampaikan oleh semua satuan pendidikan. Salah satunya adalah murid. Ya, hari ini Bapak akan menyampaikan hanya satu jurus. Ya, jurus satu, kenali potensi. Nah, di mana kenali potensi ini ada namanya kecerdasan majemuk, ada intelijensi, ada namanya gaya belajar. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan tentang gaya belajar. Next. Oke, sebelum kita mulai materi, kita berdiri dulu. Ya, kita rendahkan badannya dulu. Oke. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih, mantap. Masih dalam lagi ya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk di aktivitas ya. Aktivitas ini kita ada permainan di mana permainan namanya tebak siapa aku. Siapkan penanya masing-masing ya.
pada diri kalian dan satu ciri khas kalian di mana. Jangan sampai kawan sebelah tahu. Sembunyikan. Ya, silakan. Kalau sudah siap dikumpulkan sama saya. 3 kemampuan pada diri kalian. Aku bisa kelas, aku bisa main futsal, aku bisa main badminton, bisa berenang, itu kemampuan. Ciri khasnya rambut vertikal atau aku tidak manis. Silakan. Oke, sudah? Oke, baik. Saya akan adil. Oke, belah sini siapa yang maju? Oke, yuk, sini. Yang ini siapa? Nah, yuk, sini. Oke, ya. Maju. Baris, 3. Oke. Jangan tengok. Jangan kalau dia buka. Sudah buka sendiri. Jangan buka. Jangan dibuka. Silakan buka. Bacakan. Aku orangnya agak baik lah, agak tinggi. Ya. Aku pada ciri khasnya aku tinggi. Aku bisa mancing. Oke. Tangguh. Banyak. Membuat diri, bisa memilih tiket, bisa membantu yang tidak lucu, bisa menggambar. Tulisannya ada. Ciri khas aku hitam. Lihat dulu. Kemampuan diri, pandai kelas, pandai main futsal, bisa berenang. Ciri khas pendiam. Oke. Silakan tunjuk yang mana. Mingga. Tunjuk aja dulu. Ini yang tadi kamu baca siapa? Bilang. Boleh. Oke, jangan jawab dulu. Oke, kamu? Asep. Apa? Asep. Nih. Puslan. Oke. Jawabannya betul. Betul. Kita tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua. Leo ya? Sama? Asraf. Betul. Oke, tepuk tangan. Asraf. Terakhir, siapa? Ruslan. Betul. Wah, mantap luar biasa kali. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Jadi kalian sudah bagus menulis kemampuan dan ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas masing-masing pada diri kalian masing-masing. Oke, next. Oke, silakan buka gadget kalian, gawai kalian. Buka di Google Chrome. Itu Guru BK Konselor. Kalau mau pakai barcode boleh klik aja di Google Chrome Guru BK Konselor. Kemudian kalian scroll ke bawahnya, kalian klik tes gaya belajar.
Kalau sudah, selanjutnya kita masuki refleksi, ya, refleksi. Silakan, kan sudah kalian isi, kemudian kalian sudah tahu gaya belajar masing-masing. Silakan kalian duduk sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Sini kita setting visual audio, silakan. Sekarang untuk gaya belajar kan sudah tentukan. Di sini estetik, visual dan auditory. Ya, silakan ini masuk ke refleksi. Kalian diskusikan dengan teman-teman di kelompok kalian. Ya, satu nanti orang yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Untuk hasil dari pertanyaan 5 ini. Yang pertama, persamaan kebiasaan belajar, perbedaan kebiasaan belajar, keunggulan dari gaya belajar masing-masing, kekurangan dari gaya belajar masing-masing. Setelah diskusi, perwakilan kelompok maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Nah, maksudnya di sini adalah keunggulan dari estetik apa, visual apa, dan auditory itu apa. Silakan dikerjakan. Satu aja, dipresentasikan di depan. Silakan.
video dulu ya. Oke, silakan Marius, satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok editori akan menyampaikan dari editori sendiri. Pertama, kebiasaan belajar editori sama-sama bertujuan memahami materi dengan cara yang nyaman bagi diri sendiri. Perbedaan kebiasaan belajar editori: belajar lebih mudah dengan mendengar daripada membaca. Keunggulan dari gaya belajar editori: mudah memahami menjelaskan desain. Kekurangan dari gaya belajar editori: kesulitan membaca saat mendengar dan merentang terhadap terlalu banyak informasi desain. Dari kelompok editori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, selanjutnya kelompok awal visual. Malu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hamadi. Saya berdiri sini ingin menyampaikan presentasi dari saya dari kelompok visual. 1. Persamaan kebiasaan gaya belajar visual. Belajar secara teratur, punya gaya belajar yang teratur. 2. Perbedaan kebiasaan belajar visual. Suka belajar dengan gambar, diagram, peta, atau grafik. 3. Keunggulan dari gaya belajar masing-masing: mudah memahami materi lewat gambar, diagram, dan video. 4. Kekurangan dari gaya belajar masing-masing: sulit memahami pelajaran lewat penjelasan lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Mantap. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya di kelompok kinestetik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf dari kelompok belajar kinestetik. Pada kesempatan kali ini saya mewakilkan kelompok belajar kami menyampaikan apa yang telah kami diskusikan bersama di sini. Persamaan kebiasaan belajar. Kami lebih suka belajar secara langsung. Kami juga lebih suka belajar cara membongkar dan memasang sebuah komponen. Dan kami juga lebih suka belajar sambil bergerak, suka belajar sambil secara aktif dan interaktif. Perbedaan kebiasaan belajar, gaya belajar kami lebih suka belajar lewat aksi nyata. Sebagian besar teman-teman kami ada yang lebih suka membongkar dan membangun, namun ada juga yang suka belajar secara langsung. Kekurangan gaya belajar masing-masing kami adalah, keunggulan dari teman-teman kami yang suka belajar secara langsung, mereka lebih cenderung memiliki ingatan jangka panjang dan dengan apa yang mereka pelajari. Yang kedua, sedangkan dari teman kami yang suka bongkar pasang, unggul dalam keterampilan fisik dan teknis sehingga mereka terbiasa. Yang ketiga, sedangkan mereka yang terakhir yakni yang suka belajar dengan cara aktif dan interaktif lebih suka cenderung berani mencoba hal-hal baru ataupun hal-hal besar. Kekurangan masing-masing dalam belajar kami yang pertama ialah sulitnya untuk fokus lebih lama, kurang cenderung dengan pelajaran teori ataupun hafalan panjang, dan yang terakhir kadang-kadang kami sulit untuk menulis ataupun mencatat saat melakukan kegiatan ataupun praktek. Mungkin hanya ini dapat kelompok kinestetik sampaikan, terlebih kurang mohon dimaafkan. Saya Muhammad Asraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Kalian sudah diskusi berkenaan dengan kesamaan, perbedaan, kekurangan, dan keunggulan dari setiap gaya belajar masing-masing. Pertanyaannya apa? Kenapa? Kok ada persamaan, ada perbedaan? Di dalam auditori ada sesama gaya belajar itu berbeda.
dia dapat mendengar musik, ya, musik itu dari headset langsung. Ada yang mungkin dari radio, dari TV dan sebagainya. Itu perbedaan. Ya, kalau persamaannya sama-sama bukan dengan musik yang berbau suara. Ya, gambar juga ada perbedaan. Ada yang grafik, ada yang animasi, ada yang real, ada yang tidak. Estetik juga berbeda. Ada dunia maya, ada yang tidak. Ya, berbeda-beda semua. Tetapi dari semua perbedaan itu, kalian sama-sama mempunyai kemampuan yang sama, gaya belajar yang sama. Ya, oke, selanjutnya. Nah, lihat, ada yang bisa jelaskan? Ayo, kita masuk di konsep. Ya, ada yang bisa jelaskan? Angkat tangan. Ada? Ada? Tidak? Ada? Oke, ya. Silakan. Itu satu. Jadi gambar yang tertera di depan ada kata kategorikan ekstra yang artinya mengambil pembelajaran yang sama. Mungkin kalau dapat jaringan teman-teman, di situ ada hewan yang pertama burung, monyet, penguin, gajah, ikan, anjing laut dan anjing jalan. Nah, bagi saya mungkin mereka ini adalah kelompok seleksi untuk mengambil pembelajaran mereka yang sama ataupun kesamaan yang belajar seperti kita. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Punya pandangan sendiri. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Oke, baik. Bapak akan jelaskan apa maksud dari gambar ilustrasi yang di depan ini. Ini adalah sebuah sekolah. Sebelum dia masuk sekolah, dia ada seleksi. Ya, seleksinya di mana mereka itu harus manjat di pohon. Pertanyaannya, siapa yang bisa manjat di pohon? Belum? Manjat. Yang lainnya, kenapa tidak? Apa? Oke. Jadi dia bisa dia ikut apa namanya seleksi itu? Tidak bisa. Oke. Maksud dari gambar ini adalah kalau burung dia bisa terbang, mungkin bisa langsung masuk ke pucuk pohon, tetapi instruksinya adalah manjat. Ya, burung tidak akan bisa melakukan hal itu kalau misalnya setiap bulan dia manjat. Pertanyaannya, sayapnya betul tidak? Dari awal dia manjat pohon, dari patungnya, dari akarnya dia manjat. Dia tidak menggunakan sayapnya yang seharusnya terbang kemana-mana. Betul? Nah, kalau monyet sudah mungkin paham, bisa. Ya, ini ibaratkan ini burung yang ada di paling pertama. Ya, sama dengan halnya kalian punya kemampuan di estetik, visual, auditori, tapi kan tak menggunakan. Kemarin saya pernah sampaikan dari hasil kemarin itu. Estetik, strateginya apa? Sering-sering istirahat. Kenapa? Kalau kalian yang estetik tidak banyak sering-sering istirahat, energi kalian akan habis. Ya, karena power tenaga kalian itu lebih tinggi daripada yang lain. Audio, tenang dengan musiknya, suara dan sebagainya, visual dengan gambar yang nampak pada dirinya,
kalian aktif. Kalau belajar tuh ngantuk. Apa itu ceramah ngantuk? Begini, harus ada games baru senyum. Coba ada games, ya. Mulailah ngantuk, ngomong dan sebagainya. Nah, masukan ini adalah bagaimana kalian bisa. Seleksinya adalah manjat pohon. Ya, jadi semua binatang ini punya kemampuan masing-masing. Burung dia bisa terbang, monyet mungkin bisa manjat, pingvin dan bisa di hawa tropis panas. Dia ada di utara. Gajah bisa manjat dia. Rumput pohon itu dibuat dia. Ikan mana bisa manjat? Bisa jadi dalam air. Kemudian penguin, anjing laut dia di lautan, nggak bisa di dalam, di atas pohon atau di bawah pohon, akan mati nanti. Nah, sebelahnya tadi apa tadi? Anjingdara. Ah, itu serigala, ya, serigala. Nah, jadi kalian harus punya kemampuan gaya belajar masing-masing. Ya, oke, next. Oke, pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara khas setiap orang dalam menerima, merespon, dan memahami informasi baru. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda agar bisa belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kemudian gaya belajar adalah cara favorit otakmu yang belajar dan memahami sesuatu. Jadi selama ini kalian belajar, aku ini kok kurang konsentrasi ya. Ada yang belajar, dia ketika belajar harus ada musik. Ada yang belajar nggak mau bising-bising. Itu perbedaan. Nah, selama ini kadang-kadang belajar betul kepala ya. Ya, menggunakan HP untuk belajar, sehingga nanti kalian lebih fresh untuk bisa belajar dengan baik. Next. Nah, mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Kemudian senang membaca dan mencatat. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, bitmap, video, ilustrasi atau slide presentasi kayak ini. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Kayak tadi ada gambar tadi, bayangkan, wah mana nih kalau gajah naik, matanya ada visual, dia akan bisa mengingat itu. Kemudian strategi belajarnya yang efektif, gunakan gambar serta konsep video atau infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni. Maksudnya ini, kayak ini. Ini warna-warni ini kan? Nah, boleh kalian gunakan kayak gini untuk mencatat. Atau di buku itu kan ada yang pakai bolong-bolong tuh, yang bisa diganti-ganti. Nah, gunakan sehingga nanti kalian menulis itu tak putih aja, jadi lebih fresh. Kemudian untuk gaya belajar auditori, lebih tepat paham jika informasi sampaikan secara lisan, ngomong, ya. Kemudian senang berdiskusi dan berdiskusi mereka ini bagus nih tadi, pertama, ya. Mendengarkan penjelasan atau pendengaran suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, ataupun percakapan. Cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapkannya. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara, lagu edukatif. Kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Jadi dia bisa mengembangkan, ketika ditanyakan dia bisa mengembangkan jawabannya. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan
dilakukan langsung, suka praktek, ya, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, ya bosan. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara ataupun belajar. Kemudian strategi belajarnya yang efektif, gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran. Yang kedua, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Ya, jadi 3 gaya belajar ini seharusnya kalian paham dengan sebaik-baik mungkin. Ya, strategi mungkin kalian sudah tahu. Nanti hasil dari tes tadi kalian akan dapatkan di akhir. Oke, next. Oke, terakhir aplikasi. Ya, aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah kalian nanti tulis masing-masing di buku kalian. Gaya belajarmu apa? Kelemahanmu apa? Kemudian keunggulanku apa? Strategi belajarmu apa? Silakan dibuat di dalam buku kalian masing-masing. Silakan. Ya, masing-masing. Buat nama. Buat nama kelas dan gaya belajarmu. Silakan rencana strategi belajarmu, ya. Silakan untuk dari setiap kelompok yang belajar kita menyampaikan, ya, rencana strategi belajarmu. Oke, tadi Trisati, boleh, silakan. Visual, oke, visual.
saya Praviana. Saya akan menjelaskan rencana strategi belajar saya. Gaya belajar saya ialah visual. Kelemahan saya ialah cepat bosan ketika tidak ada video yang ditampilkan dalam pelajaran. Keunggulanku suka belajar dengan cara melihat. Strategi belajar saya membuat catatan dan mewarnai bagian yang penting. Sekian saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok estetik. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan rencana strategi belajar saya. Gaya belajar saya itu kinestetik. Kelemahan saya sering merasa bosan jika terlalu banyak teori dan mudah mengantuk jika duduk diam terlalu lama. Keunggulan saya mudah memahami jika menggunakan pembelajarannya banyak praktek. Strategi belajar saya itu sering-sering adakan praktek dan juga perbanyak istirahat supaya energi setelah melakukan kegiatan praktek tersebut bisa kembali lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok auditori. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sabriawasa. Saya akan membacakan rencana strategi belajar saya. Gaya belajar saya auditori. Kelemahan sering bosan jika mencatat banyak. Keunggulan suka belajar dengan mendengar. Strategi belajar dengan cara mendengar dan mengingat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalian sudah menyampaikan tentang strategi ya, rencana strategi belajar kalian dalam pembelajaran di sekolah, dan kalian juga sudah tahu apa gaya belajar kalian. Jadi kelemahan kalian coba untuk dikuatkan lagi keunggulan kalian dan strategi kalian yang selama ini mungkin kalian tidak tahu. Ya, jadi sekarang sudah tahu, kalian bisa coba untuk belajar dengan baik dengan gaya belajar masing-masing. Ya, untuk kegiatan pada hari ini, ya, jurus kenali potensi, ya, dengan materi gaya belajar, ya, kita sudahi. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi dengan beberapa jurus, ya, ini baru satu jurus. Nanti kita akan bertemu lagi di jurus yang lain. Untuk hari ini cukup materi kenali potensi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.